Bismillah, kita awali yang pertama bersih-bersih pikiran negatif. Pokoknya mikirnya jelek-jelek terus. Pikiran negatif itu pikiran apapun yang terkait dengan kondisi emosi kita yang destruktif atau tidak menyenangkan. Mungkin berhubungan dengan kemarahan, kecemasan, depresi, pesimis. Pokoknya melihat apa-apa serba negatif. Jadi pikiran negatif itu lihat sisi buramnya sesuatu. Ini pikiran negatif. Lihat minuman gini aja, wah jangan-jangan ini diracun sama anak-anak ini. Jangan-jangan ada yang benci saya, ada yang... Ini pikiran negatif. Mau melakukan apa saja yang diambil sisi buruknya. Ini hati-hati karena kalau kita sudah habit pikiran negatif itu apa saja kita persepsi sebagai negatif. Jangankan yang memang negatif, yang positif pun dilihat sisi negatifnya. Ada orang tidak ke masjid, ngaku muslim kok tidak ke masjid, dasar. Nanti ada orang ke masjid, alah itu pencitraan, alah susah. Ada orang baik dibilang pencitraan, nanti apalagi orangnya jahat beneran. Jadi pikirannya selalu negatif. Nah, negative thinking itu sebagian besar pikiran negatif itu banyak yang tentang diri kita sendiri. Misalnya, aku ini memang orang yang gagal kok. Aku ini memang orangnya mengecewakan kok. Tidak ada orang yang sayang padaku. Semuanya benci padaku. Semuanya ingin memanfaatkanku saja. Nah, ini pikiran-pikiran negatif. Nanti ada orang nolong kita, wah kamu merendahkan aku ya, emangnya aku tidak bisa sendiri. Tidak ada yang nolong marah-marah. Ini orang tidak ada yang punya empati semua. Dasar. Sulit melawan orang yang pikirannya negatif. Dibantu dianggap merendahkan, tidak dibantu dianggap tidak peduli. Nah, ayo kita latihan. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang berpikiran negatif. Cirinya apa pikiran negatif itu? Cirinya secara umum ada 4. Pikiran negatif itu otomatis yang pertama. Datang begitu saja. Kalau orang sudah berpikir negatif, tidak pakai diusahakan. Sebentar Pak, saya lihat sisi negatifnya, tidak begitu. Otomatis yang muncul itu negatif sudah. Ini sifatnya otomatis. Tidak secara sengaja dirancang untuk negatif, memang watak negatif. Jadi kalian mungkin ada yang sering berpikiran negatif, sadarilah bahwa itu munculnya sering, otomatis saja. Mungkin karena sering kita lakukan, sering kita biasakan. Yang kedua, pikiran negatif itu distorted, terdistorsi. Maksudnya terdistorsi itu kalau melihat sesuatu tidak utuh, hanya dilihat sisi jeleknya saja. Misalnya ngaji filsafat ini kan kurangnya juga banyak. Meskipun bagi banyak orang manfaatnya juga ada, tapi yang manfaat tidak dilihat, yang dilihat jeleknya saja. Mungkin ngaji kok selesainya jam 10 malam, itu pun ngomong sendiri Pak Faiznya tidak ada. Itu memang jelek yang bagian itu. Kemudian ngaji kok tidak ada rekaman videonya, kalau direkam suara saja, saya sering dikritik itu. Biar saja lah, biar ada jeleknya untuk mancing yang pikirannya negatif. Tidak begitu kan, tidak terpancing, tidak kelihatan kalau pikiranmu negatif. Jadi pikiran negatif itu terdistorsi. Jadi melihat apa-apa dipotong bagian negatifnya. Orang seperti ini biasanya sulit senyum. Pikirannya ruwet terus kalau ada apa-apa itu. Jadi serba khawatir, serba cemas. Karena dia menggunakan kacamata buram terus, negatif terus. Yang ketiga,
obstruktif. Obstruktif itu pikiran ini menghalangi kita untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Karena pikiran negatif ini akhirnya kita kuliahnya tidak bisa maksimal. Mau kuliah ke kampus bawa motor, wah di kampus itu parkirannya kacau, kalau motorku hilang gimana? Mau ke kampus naik trans, nanti naik trans itu kadang ya tidak jelas juga, nanti jangan-jangan aku malah telat, jangan-jangan mau bareng teman, nanti malu, nanti masuk bareng, mau punya motor sendiri malah anunya bareng. Jadi pikirannya ruwet, akhirnya ya tujuan-tujuan hidup banyak yang tidak terpenuhi. Itu namanya obstruktif, menghalangi kita mewujudkan keinginan. Ini berarti pikiran itu sudah negatif sudah. Kemudian yang terakhir, pikiran negatif itu plausible. Plausible itu masuk akal. Masuk akal menurut kita yang berpikiran negatif. Kita cari saja alasan untuk melihat sisi negatifnya, dan mesti ketemu wong alasan itu bisa dibuat. Alasan itu kan hasil karya akal kita. Seperti saya bilang tadi, pikiran itu mau kita ajak kemana saja bisa. Wong yang salah itu ya kita bikinkan alasan biar benar saja bisa kok. Itu yang disebut plausible. Maka pikiran negatif juga begitu, dia didukung oleh akal kita. Mas benar itu, kamu ndak usah ke kampus daripada motornya hilang. Paling dosennya ngomongnya juga gitu-gitu aja, ndak ada menarik-menariknya misalnya. Mending di YouTube saja banyak, ngapain sih? Ya, dan justifikasinya mesti ada. Mbok kamu sampai terancam DO pun dia bisa ngalah. Kuliah itu kan ndak nomor satu. Masa depan tidak ditentukan oleh kuliah, sudahlah. Plausible. Yang buruk, yang negatif, yang jelek bisa kita carikan argumen biar tetap bagus. Ini ciri-ciri pikiran negatif. Jadi dia ini otomatis muncul, mendistorsi realitas, menghalangi keinginan-keinginan baik kita, dan kita anggap masuk akal. Padahal itu ya sebenarnya ya negatif. Ayo ya dicari, kalau ada makhluk seperti ini dalam diri kita, ayo dibersihkan. Jadi kok tiba-tiba kita melihat negatifnya sesuatu, coba tanya, ini memang negatif saja atau ada positifnya sih? Oh ada positifnya sih, cuma tadi belum sempat saya baca, tapi menurut saya yang negatif juga perlu diperhatikan. Nah, kalau ini sudah mending, sudah melihat sesuatu lebih luas, tidak sekedar melihat negatifnya saja. Baik. Nah, sekarang kita pelajari akar-akarnya ya. Agak banyak ini yang biasanya jadi sumber pikiran negatif. Saya ngasih contoh kuliah-kuliah saja ya. Saya khawatir kalau ngasih contoh yang dunia yang berbeda. Saya dunianya ya di kampus. Yang pertama, sumber pikiran negatif itu bisa jadi dari penyaringan kita. Jadi kita mengabaikan yang positif, kita saring, kita ambil yang negatif saja. Nah ini namanya menyaring. Kayak kuliah, misalnya ada mata kuliah yang kita lulus dengan nilai C+, sementara kita ingin nilai A. Terus hanya karena itu terus mikir, berarti saya itu bukan mahasiswa yang hebat. Sudah merasa negatif. Padahal mungkin hanya mata kuliah itu yang nilainya C. Tapi kita tidak melihat mata kuliah yang lain yang nilainya A. Pokoknya hanya gara-gara itu. Jadi kita saring, kita ambil yang jeleknya saja. Ini akar pikiran negatif. Orang seperti ini biasanya juga sulit mengapresiasi keberhasilan orang lain. Ada orang prestasinya 10, ada satu yang buruk, ya satu yang buruk ini yang dikejar-kejar. Ini berarti cara berpikir penyaringan. Menyaringnya diambil yang jelek-jelek saja. Ini akar yang pertama. Akar yang kedua,
lahirnya pikiran negatif itu karena cara berpikir hitam putih. Kalau tidak A ya B. Jadi hidup ini ya kalau nggak gagal ya sukses. Nggak pernah kita pikir loh, ada loh orang itu nggak sukses-sukses amat. Mungkin bisa kita sebut dia setengah sukses misalnya. Ya kamu nggak gagal banget ya setengah gagal atau seperempat gagal lah misalnya. Kan apa nggak bisa begitu. Kita selalu inginnya langsung kalau nggak baik ya mesti buruk. Orang itu kadang-kadang ada yang abu-abu juga. Entah baik, entah buruk kita juga nggak tahu fullnya gimana. Tapi ya ada baiknya, tapi juga ya nggak sepenuhnya baik lah, wong manusia aja kok. Nah kita sulit berpikir gini, kita mikirnya selalu hitam putih. Kamu anak soleh apa anak mursal misalnya, itu kok hanya dua itu. Wong yo alternatifnya bisa banyak. Jadi kamu boleh kok bilang, Pak, saya itu anak seperempat soleh, Pak. Jadi yang 3/4-nya masih agak mursal, tapi ya lumayan lah ada seperempatnya. Nah, ini kan bisa saja orang begitu. Saya itu ya kalau sholat, puasa yang wajib-wajib ya rajin, Pak. Tapi ya bohong juga masih sering. Nah, ini kan tidak bisa pure putih, tidak bisa pure hitam. Tapi orang yang berpikirnya serba hitam putih itu sering terjebak ini. Karena dia tendensinya negatif ya terus. Kalau tidak putih pasti hitam. Nah, kalau tidak A pasti B. Ini membuat orang kemudian pikirannya jadi negatif. Baik. Yang ketiga, generalisasi berlebihan. Hanya karena melihat temannya yang satu ini datang kuliah telat, langsung dijudge, wah dasar kamu mahasiswa males. Padahal itu ya baru saat itu saja telat. Tapi yo dari hanya sekali itu kita simpulkan untuk semuanya. Ini namanya generalisasi berlebihan. Kadang juga untuk dirinya sendiri. Aku ini memang orang yang tidak jelas misalnya. Dia ngomong apa itu, padahal mungkin hanya dari satu fakta. Hanya sekedar lupa naruh kunci misalnya, itu dirinya sendiri dimaki-maki, dasar bodoh, dasar orang pelupa. Ini namanya over generalisasi. Apa ya sih hanya karena itu saja kok. Besok lupa lagi kunci, wah tambah kamu marahi lagi. Wah sekarang sudah benar memang aku ini orangnya pelupa, padahal belum tua, masih muda kok sudah pikun. Aku ini pokoknya dimarah-marahi sendiri dirinya. Ini jenis negative thinking. Jadi mikirmu serba negatif. Kalau yang positif kan tidak sedasar itu. Oh kuncinya ketinggalan. Biasa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Besok ketinggalan lagi. Biasa manusia itu salah dan lupa. Jadi argumennya sama, cuma intonasinya yang agak berbeda. Nanti hari ketiga ketinggalan lagi. Biasa masih roto abot bisa. Jadi biar positif, jadi tidak negatif thinking. Baik, jadi ini akar, 3 akar yang pertama ya. Menyaring yang negatif saja, berpikirnya hitam putih, atau mengeneralisasi berlebihan. Hati-hati, gaya berpikir ini sering menjebak kita pada cara berpikir negatif. Hanya dari satu fakta kita anggap keseluruhannya begitu. Hanya lihat satu fakta kita berpikirnya hitam putih. Kalau tidak A ya mesti B. Kalau anak ini nilainya tidak bagus ya pasti dia anak bodoh ini mesti. Padahal mungkin saja semester itu pas nilainya jelek ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang dia tidak bisa nilainya bagus. Atau disaring, dipilih yang jeleknya saja. Terus akar pikiran negatif bisa juga karena terburu-buru menyimpulkan. Jadi biasanya ini berhubungan dengan kita menganggap kita tahu pikirannya orang lain seperti apa. Kesusu kita simpulkan. Misalnya kita dapat nilai jelek terus kita simpulkan mesti dosen itu tidak senang padaku, sentimen itu mesti. Nah ini terburu-buru menyimpulkan. Kita menebak pikirannya orang lain terus kita simpulkan hanya dari situ saja. Nah, jadi
Jadi, wah, temanku ini mesti marah ini padaku. Padahal mungkin saja tidak. Benci dia sekarang mungkin. Pacarnya tak ambil loh misalnya. Padahal mungkin juga tidak. Tapi kan kamu kesusu menyimpulkan begitu. Siapa tahu dia malah terima kasih pada kita. Ya kan bisa saja begitu. Terima kasih ya kamu. Saya sejak lama ingin melepas, kok tidak tega malah kamu ambil. Kan bisa saja begitu. Jangan kesusu disimpulkan sebelum kamu memang jelas faktanya. Biasanya kalau mengira-ira seperti ini memang cenderung negatif. Wah, mesti dimarahi saya ini. Wah, mesti kecewa dia padaku. Wah, orang tuaku mesti tidak suka aku begini. Terus kita gelisah sendiri. Padahal pulang beneran ketemu orang tua ya tidak semarah itu. Tidak seperti bayangan kita. Nah, akar pikiran negatif yang lain yaitu katastrofisme. Jadi katastrof itu bencana, bahaya. Nah, ketika kita mikirnya selalu yang terburuk yang terjadi. Ujiannya belum, tapi kita sudah merasa mesti semester ini jatuh nilaiku, mesti jatuh nilaiku. Nah, ini katastrofisme. Yang dibayangkan alternatif paling jeleknya. Mau ngaji filsafat sudah mikir, mesti aku tidak paham, tidak ngerti, filsafat itu berat. Sejak awal sudah nganggep berat, ya mesti aja ya. Seperti tadi kita ditentukan oleh pikiran kita. Ya berat beneran akhirnya. Ini cara berpikir katastrofisme. Jadi mikirin negatif terus. Yang jelek-jelek, yang berat-berat. Yo, yang terjadi yo akhirnya ya itu. Kok ndak mikir yang enak-enak saja? Alhamdulillah nilaiku jatuh, berarti ini alamat harus belajar lagi. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk belajar lagi. Misalnya. Jadi ngambil sudut positifnya. Alhamdulillah uangku habis, ini berarti tidak berani macam-macam, ini tidak bisa ngopi, tidak bisa nongkrong, ngaji ajalah gratis misalnya. Loh kan, alhamdulillah kamu dapat yang bagus. Jadi mikir sudut positifnya. Coba uangku masih banyak, mikir kemana-mana, jalan-jalan di mall, jajan macam-macam, tapi karena uangnya habis, ngaji saja, berdoa minta rezeki sama Allah.